Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat, dengan muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Nah, di sini ada seorang anak yang bertanya pada temannya, "Tahukah kamu cara meringkas teks?" Dan temannya menjawab bahwa dia belum tahu karena kemarin dia baru saja belajar cara menentukan ide pokok dari sebuah teks bacaan. Sama ya seperti kalian. Nah, berikut ini adalah cara menyusun ringkasan teks. Yang pertama, untuk menyusun ringkasan teks, kamu harus membaca teks tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui dan memahami isi dari bacaannya. Kemudian, setelah membacanya, kamu tuliskan ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Nah, setelah mendapatkan ide pokok dari tiap-tiap paragraf tersebut, kamu susun ide pokok tersebut yang telah kamu temukan menjadi sebuah paragraf baru. Nah, mudah kan cara menyusun ringkasan teks? Sekarang, yuk kita coba membuat ringkasan dari teks di bawah ini. Nah, ini adalah teks non-fiksi tentang letak geografis Indonesia. Teks ini terdiri atas 3 paragraf ya. Di sini lihat panahnya, ini paragraf ke-1, yang ini paragraf kedua, dan yang ini paragraf ketiga. Nah, pertama-tama kita baca dulu teks ini. Setelah dibaca, kita tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kita tentukan ide pokok paragraf pertama. Setelah dibaca, ide pokok paragraf pertama adalah letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Kemudian, kita baca lagi paragraf keduanya dan didapatkan ide pokoknya adalah letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian dibaca paragraf ketiga, kita dapat ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Setelah itu, kita buat ringkasan teksnya dengan menggabungkan ide pokok dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Jadi seperti ini. Letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Jadi, seperti itu ya cara membuat ringkasan sebuah teks. Sekarang coba lihat gambar yang ada di hadapan kalian. Nah, siapa yang tahu ini gambar pemandangan di mana? Ya, yang sebelah kiri, ini yang Ibu tunjuk panah, ini adalah gambar pegunungan, tepatnya di Gunung Bromo. Dan yang sebelah kanan ini adalah gambar pantai, tepatnya di Pantai Pangandaran. Nah, pernahkah kamu mengunjungi tempat pada gambar? Atau pernahkah kamu mengunjungi tempat yang mirip seperti pada gambar? Nah, perhatikan di sini ada peta Indonesia. Nah, sekarang Ibu tanya, masih ingatkah kamu tentang letak geografis Indonesia? Ini sudah pernah kita pelajari pada tema sebelumnya, ya. Nah, letak geografis Indonesia ini di antara 2 benua. Ya, jadi di utaranya Indonesia ini ada benua Asia dan di selatannya ini ada benua Australia. Jadi Indonesia letak geografisnya yang pertama terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga berada di antara 2 samudra,
yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, tadi kalian sudah melihat peta ya. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil pada suatu bidang datar. Luas permukaan bumi itu dapat diperkecil dengan menggunakan skala. Dengan menggunakan peta, kamu dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara, termasuk kenampakan alamnya. Sekarang dilihat lagi, kita akan bahas tentang unsur-unsur peta. Nah, ini ada peta Indonesia lagi. Lihat di sini, diperhatikan baik-baik apa saja unsur-unsur yang terdapat pada sebuah peta. Lihat, yang pertama yang Ibu tandai dengan kotak merah, ini namanya judul peta. Jadi, yang paling atas ini adalah judul petanya. Nah, kemudian yang ditunjuk panah nih, yang garis vertikal dan horizontal yang akhirnya seperti membentuk kotak-kotak ini, ya di peta garis hayalnya ini disebut dengan garis astronomis. Selanjutnya, perhatikan lagi. Nah, ini yang kotak yang ini namanya arah mata angin. Selanjutnya, nah yang Ibu kotak ini, yang Ibu tunjuk panah, ini adalah legenda. Legenda ini adalah keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta, yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan pada petanya. Nah, setelah itu, ini bawahnya nih yang seperti simbol-simbol, ini disebut dengan simbol ya. Ini adalah simbol-simbol yang terdapat pada petanya. Dan yang ini, lihat panahnya lagi, ini namanya skala peta. Jadi kalau dalam peta itu harus ada skalanya. Jadi skala itu adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dengan jarak yang ada pada peta. Jadi unsur-unsur peta ada judul peta, ada garis astronomis, arah mata angin, legenda, simbol, dan skala peta. Indonesia merupakan negara maritim. Masih ingatkah kamu apa negara maritim? Ya, negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan dan terdiri atas pulau-pulau. Selain negara maritim, Indonesia berdasarkan kondisi geografisnya juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sekarang, lihat di sini ada peta Indonesia lagi. Nah, hanya saja di sini petanya lebih spesifik warna-warnanya. Nah, pada peta di atas ini kamu akan melihat adanya perbedaan warna. Ya, di sini di daratan nih, ini ada warna hijau, kuning, coklat muda, coklat tua, dan juga putih. Kemudian di warna perairannya, di sini ada biru muda, ada biru, dan ada biru tua. Nah, dari perbedaan warna tersebut, kamu dapat mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, ini adalah gradasi warna peta, keterangan gradasi warna peta. Jadi, kalau warnanya biru tua itu tandanya laut dalam, kalau biru muda itu laut dangkal, kalau warnanya hijau itu artinya dataran rendah, kuning dataran tinggi, coklat itu pegunungan, hitam itu gunung, dan putih itu es atau salju. Dengan mengetahui kondisi geografis wilayah, kamu dapat memperkirakan sumber daya alam apa saja yang terdapat di wilayah tersebut. Daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan
biasanya penduduknya bertani sayuran. Daerah yang lebih rendah, biasanya penduduknya bertani padi dengan mengolah sawah. Dan daerah yang dekat dengan laut, biasanya penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Nah, di sini ada seorang anak yang berkata pada gurunya bahwa ternyata Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam ya, baik dari segi geografis, dari penduduknya, juga dari suku, bangsa, dan agama. Nah, dia bertanya, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Nah, bagaimana mungkin penduduknya dapat berkomunikasi menggunakan satu bahasa, sedangkan suku di Indonesia saja banyak dan bahasanya banyak. Kenapa bisa kita hanya pakai satu bahasa utama? Nah, ternyata gurunya bilang bahwa hal itu bisa terjadi karena adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati ya peristiwa Sumpah Pemuda ini, yaitu pada tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Nah, sumpah ini merupakan janji para pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu, membentuk sebuah negara yang bebas dari penjajahan. Ketika itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, berikut adalah isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sumpah inilah yang diucapkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini adalah gambar diorama suasana ketika pertama kali lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Jadi, selain mengucapkan ikrar, pada saat itu juga pertama kalinya lagu Indonesia Raya itu diperdengarkan oleh W.R. Supratman. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia itu sudah terwujud melalui munculnya organisasi pergerakan nasional. Nah, organisasi yang pertama kali muncul adalah Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Mereka berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia yang saat itu masih terpecah belah. Nah, mereka ingin membangkitkan kesadaran bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan juga suku. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia perlu terus dilakukan sampai sekarang. Nah, saat ini Indonesia sudah merdeka. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan? Yang pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai sesama. Kemudian, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Kemudian, kita juga bisa dengan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Dan juga dengan cara menghargai pendapat orang lain dan memiliki rasa toleransi antar sesama. Jadi, ini adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan yang sudah susah payah diperoleh hingga saat ini. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi.